ya kalau nggak gearboxnya bunyi, gearboxnya selip. Nah ini kalau yang kebetulan unit lagi kita temuin ini adalah yang di bagian gearboxnya bunyi. Nah sekarang gue mau test drive nih mobilnya. Seperti biasa kalau kita mau tes mobil, biasa gue bakal tes dulu dari PRND-nya gimana, akselerasinya gimana, sama nanti tanjakan gimana. Oke. Nah sekarang gue mau tes dulu nih PRND-nya gimana. Oke, let's go. Oke guys, ini posisi tuas di P ya. Nah ini gue mau masukin air dulu aja. Oke, masuk air aman. N D. Oke, aman. Sekali lagi ya. N lagi. R. Sip. Sekali lagi terakhir D. Oke. PRND-nya aman, tidak ada masalah. Kita bisa langsung tes akselerasinya kayak gimana. Oke, let's go. Bang, gua ada pertanyaan nih bang. Apa tuh? Pernah nggak di domba transmisi masuk mobil wuling yang kasusnya CVT-nya putus? Alhamdulillah, wuling belt CVT-nya putus belum pernah. Nah tapi rata-rata sih kalau di kita ya yang kita temuin itu puli sama beltnya aja yang rusak, sama atau enggak bearing paling. Nah kalau di Honda kan memang didesain itu dia beltnya lebih lemah ya dibandingkan pulinya. Nah tapi kalau di Wuling ini hampir sama kasusnya kayak di Toyota. Jadi kalau di Toyota tuh si beltnya ini dibuat kuat, tapi nanti ketika ada kerusakan part, nah itu belt sama pulinya ikutan rusak. Nah sedangkan kalau di Honda dia beltnya dibuat lebih lemah, jadi pulinya itu nggak rusak. Jadi yang rata-rata perlu diganti itu cuma beltnya aja kalau di mobil Honda. Jadi Wuling sih sejauh ini nggak ada lah ya kasus di bagian belt CVT-nya putus. Jadi overall ya aman lah, nggak bakal sampai putus. Cuma selip iya. Jadi ketika si mobil itu selip, itu mobilnya nggak jalannya tuh berat. Jadi butuh di RPM yang tinggi, tapi itu kerusakannya nggak tiba-tiba sih kalau Wuling. Jadi dia bakal bertahap lah. Mungkin awal-awal kerasa kok mobil kayak udah mulai berat ya, kok kalau ketemu tanjakan udah mulai butuh RPM yang tinggi-tinggi gitu loh. Jadi mobilnya udah kerasa berat lah. Nah kalau misalkan dibiarkan gitu aja, ibaratnya ada masalah tapi yang punya cuek-cuek aja gitu ya, ya lama-lama akan sampai satu titik ya mobil nggak bisa jalan, tapi beltnya nggak putus. Nah jadi kalau Wuling ini dia ketika mulai ada kerusakan itu kendalanya tuh berasa. Kayak mobil ini nih, contoh nih, mobil ini kan di bagian gearboxnya ada suara merdu ya. Nah itu kata yang punya ya, awalnya dia gearboxnya bunyi itu di RPM yang tinggi-tinggi aja, tapi kesini-sini 1500 gitu, itu udah mulai ada bunyi. Nah terus bunyinya awalnya kecil, cuma lama-lama pas dirasa-rasa bunyinya makin kenceng gitu loh. Nah ini sekalian gue mau tes nih, ini kan dikasih RPM 2500 juga nggak ada bunyi kan di bagian gearboxnya.